Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakalan ngomongin sebuah film Indonesia yang pada saat beberapa waktu lalu tuh sempat gue bahas di trailer reaction, yaitu yang merupakan debut penyutradaraannya Baim Wong. Nah ini lu pasti udah pada nunggu-nunggu ini. Nih ada film horor yang judulnya itu Lembayung, yang udah rilis di bioskop hari Kamis kemarin. Dan kayak lu semua udah pada tahu ya, ini merupakan adaptasi dari thread yang viral waktu itu soal jin poligigi bikinannya Elsin Tapika. Dan kayak yang gue omongin di trailer reaction waktu itu, kalau dari trailernya sih it looks promising, tapi satu hal yang bikin gue penasaran, paling bikin gue tertarik sama film ini adalah ceritanya. Oke, gue penasaran soal gimana sih debutnya Baim Wong, gimana dia ngedirect film horor, gue penasaran juga sama itu. Tapi satu yang paling menarik perhatian gue adalah soal ceritanya. Soalnya kalau dari trailer yang kemarin, tebakan gue ceritanya itu bakal agak diubah dibandingin sama threadnya, dimodifikasi ke arah yang lebih positif lah, biar lebih relevan ke isu-isu di zaman sekarang. Dan begitu gue nonton, emang tebakan itu jadi kenyataan, dan itu gue suka. Karena pada saat pertama denger soal adaptasi ini, gue agak concern sama ceritanya, tapi ternyata itu dimodif. Gue bersyukur. Ya walaupun sebenarnya basic ceritanya itu masih sama sih, masih soal dua mahasiswi yang lagi PKL ke sebuah klinik yang namanya Klinik Lembayung. Ada Arum yang diperanin Yasamin Jasem, sama satu lagi Pika alias si penulis threadnya ya, yang diperanin sama Taskia Namya. Dan di tempat PKL itulah mereka berdua, terutama si Arum sebenarnya itu mulai diganggu sama sesosok hantu cewek. Ya sampai sini basic plotnya emang masih sama kayak di thread ya. Dua orang mahasiswi datang diganggu, itu basicnya masih sama. Tapi yang beda, yang jadi pembeda adalah pada saat naskahnya yang dibikin sama Ruben Adrian dan Emil K. Haidir itu mulai nyorotin isu yang lebih modern. Dia tuh nyentil isu soal pelecehan terhadap perempuan di lingkup ruang kerja, di lingkungan kerja. Soalnya kan itu isu yang lagi rame didengungkan sekarang nih. Gimana hal-hal yang dulu itu dianggap normal, sekarang orang-orang udah mulai aware kalau wah itu adalah pelecehan, walaupun terkesannya tuh kayak sepele. Nah isu kayak gitu yang coba diangkat di film ini. Intinya Lembayung ini adalah cerita tentang para cewek-cewek yang jadi korban perbuatan bejat para cowok-cowok. Siapapun cowok-cowoknya ya. Ada yang dipaksa gugurin kandungan sama pacarnya lah yang gak tanggung jawab. Terus ada yang dilecehin di tempat kerja sama rekan kerjanya, sama atasannya, bahkan sampai ada yang diperkosa. Gue sangat appreciate sama modifikasi itu. Karena gini, coba deh lu baca sendiri threadnya, terus lu tonton filmnya, dan lu akan ngerasain banget perbedaannya. Dan gue sangat mengapresiasi itu. Walaupun tetap gue akuin nih, storytellingnya masih belum sempurna lah. Misal soal durasinya yang emang agak kelamaan, dan buat gue tuh gak perlu sampai berapa sih itu 123 menit tuh termasuk kredit ya. 123 menit tuh gue rasa gak perlu segitunya. Beberapa adegan yang kurang esensial itu bisa diilangin, atau mungkin dibikin lebih pendek, di trim, itu bisa dilakuin. Tapi sekali lagi, gue sangat mengapresiasi gimana naskahnya itu mengurangi hal-hal beraroma seksis yang ada di cerita aslinya. Soalnya di cerita aslinya tuh gue kayak ngerasa agak terlalu menghakimi itu loh, cara berpakaian perempuan. Seolah-olah kalau perempuan mengalami tindakan yang gak menyenangkan, pelecehan dan lain-lain tuh seolah-olah karena salah mereka berpakaian gak senonoh. Makanya gue suka di saat film ini justru ngebawa ceritanya itu ke arah yang ya berlawanan, bisa dibilang berlawanan. Ya filmnya tuh menyadarkan kalau semua itu ya salahnya si pelaku, titik. Gak ada tapi, gak ada kayak tapi kan itu terjadi karena memang si cewek seksi. No, titik. Salah si pelaku, salah si cowok. Dan gue gak akan spoiler, tapi makin ke belakang, semakin ceritanya itu berkembang, semakin teror hantunya itu makin kelihatan. Ini film tuh makin ngingetin ke itu loh. Nah ini kebetulan gue pakai ke film-filmnya Susana. Gue gak akan spill detailnya seperti apa, tapi buat yang udah familiar ya sama karya-karyanya Susana yang klasik, yang zaman dulu, pasti mulai bisa nebak lah kemiripan yang gue maksud tuh seperti apa. Dan itu bikin filmnya fun buat ditonton, satisfying. Nah dan ngomongin soal isu gender, kayak yang sempat gue bahas juga di reaction ke trailernya, itu yang menarik perhatian lagi adalah pemakaian lagu Sabda Alam ya. Itu tuh pada saat gue pertama kali denger lagu Sabda Alam di trailernya, gue mulai mikir, wait, jangan-jangan ini ceritanya bakalan diubah. Dan di filmnya emang lagu itu dipakai, di kredit sih lebih tepatnya, tapi versi yang beda dibanding yang di trailer. Kalau gue nggak salah denger ya, karena gue rasa tuh beda, jauh lebih creepy yang di film soalnya. Dan setelah gue cari-cari, itu ini kalau misalkan lu ngikutin konten TikToknya Baim Wong, ini gue baru tahu sebenarnya sih, gue nggak ngikutin konten TikTok dia, tapi setelah gue cari-cari di konten TikTok itu dia sempet nemuin seorang nenek-nenek
umur 90-an kalau nggak salah, yang namanya itu Mbah Pujarti. Jadi kayak si Baim tuh ngelihat Mbah Pujarti itu nyanyi lagu Sabda Alam, dan buat dia wah ini cocok nih buat soundtracknya Lembayung. Ya udah disamperin lah si mbahnya sama si Baim, ditawarin buat ngisi soundtrack. Dan begitu gue dengerin hasil lagunya di kredit itu serem banget. Kayak gimana ya, suara seorang nenek-nenek 90-an yang khas ya, yang udah mulai agak meliuk-liuk karena faktor usia, itu malah kerasa lebih creepy. Ya tapi itu soal trivia dan soal cerita filmnya. Tapi kan yang ditunggu-tunggu banyak orang itu adalah terornya. Gimana seorang Baim Wong melakukan debut penyutradaraan bikin horor, bikin teror tuh gimana? Apakah bagus atau enggak? Kan pasti itu yang bikin banyakan orang tuh penasaran. Dan buat gua setelah nonton not bad sih. Not bad at all. Sebagai sebuah debut nih, Baim itu udah jalan ke arah yang tepat. Punya referensi-referensi yang kemudian dia terapin pada saat ngedirect. Ya terornya tuh masih ngandelin jumpscare, emang jumpscare yang lumayan jedar-jedar berisik. Tapi gue gak terlalu masalah, karena pada saat si Baim itu ngebikin jumpscare yang berisik itu, dia masih sangat memperhatikan timing. Biasanya kan kalau yang asal-asalan ya udah yang penting berisik, dor, yang penting hantunya kelihatan, suaranya kenceng, penonton kaget, nggak meduliin timing dan lain-lain. Tapi di sini Baim sangat mempedulikan timing. Bahkan beberapa kali tuh dia pakai false alarm dengan cukup efektif. Jadi kayak kita itu ditipu, kasar aja gitu ya, ditipu mengira ini nih jump scare-nya, tapi ternyata bukan. Nah itu false alarm, dan dia memakai itu dengan lumayan efektif di sini. Gue jujur bukan orang yang gampang kaget sama jump scare. In real life gue gampang kaget. Tapi kalau di film tuh gue nggak terlalu gampang dibikin kaget sama jump scare, karena gue udah hafal nih, karena sering nonton horor, udah hafal sama trik-triknya lah. Oke, ini pasti build up-nya sekian detik, terus kemudian timingnya sekarang nih keluar hantunya. Di film ini gue masih bisa memprediksi itu, tapi somehow tetap kaget karena timingnya emang presisi banget. Dan walaupun jump scare-nya berisik tuh, Baim tetap tahu nih kapan gue mesti berisik, kapan gue mesti hening. Kayak contoh ini nih, gue suka banget pas adegan yang udah ada di trailer sebenarnya si adegan ini. Itu pas adegan si hantu cewek pertama nongol di depannya si Arum dan si Pika, yang kemudian dia duduk di kursi perawatan gigi, terus dia senyum. Itu tuh creepy banget kan di trailer kan. Nah di filmnya gue suka adegan itu. Kenapa? Karena build up-nya bagus. Gak asal ngasih penampakan, tapi beneran dibangun dulu tuh, pelan-pelan dibangun dulu. Dan sunyi dulu, gak langsung jebret atau pakai musik ambien yang menggiring banget tuh enggak. Sunyi dulu, beneran sunyi dulu. Jadinya penonton tuh dikasih kesempatan buat terlebih dulu ngerasain atmosfernya. Kayak merhatiin dulu, wait ini ada yang gak beres nih sama mbak-mbak ini. Apa ya yang gak beres? Kelihatan satu persatu hal-hal yang nggak beres, senyumannya, terus gimana dia tuh air liurnya tuh netes terus. Nah itu kita pelan-pelan diajak buat ngobservasi berbagai keanehan itu, dan akhirnya bisa ikut ngerasain atmosfernya. Sama satu lagi yang gue suka adalah nih, kalau ngomongin back sound ya, ada satu adegan juga yang itu adegannya serem sebenarnya. Konteksnya serius, konteksnya serem, terus gore juga karena nampilin kematian salah satu karakternya, tapi back soundnya tuh kreatif. Biasanya nih kalau adegan-adegan serem, adegan-adegan gore, kematian kan ya, back soundnya lagunya itu pasti yang serem, yang menegangkan. Tapi di sini Baim milih pakai itu loh, klakson bus yang Om Telolet Om. Itu lu pasti tahu kan, lu masih ingat lah tren itu dulu. Dia pakai suara klakson itu buat ngebungkus adegan gore. Kalau lu denger deskripsi gua di sini, oke, mungkin kelihatannya konyol ya, tapi begitu jadi adegan, begitu ditonton langsung, somehow it works. Itu efeknya mirip sama ini loh. Misalkan lu ngelihat adegan serem, terus diiringin pakai lagu anak-anak. Lagu anak-anak kan seharusnya tidak serem kalau lu denger lagunya doang, tapi begitu mengiringi sebuah adegan yang serem, jadi lebih serem. Nah di sini konteksnya sama. Jadinya emang kelihatan kalau Lembayung ini didesain sebagai film horor yang berusaha buat tampil beda, buat lebih stylish lah gampangnya. Ya tadi ya dari pemilihan backsoundnya, terus dari kamera movementnya, misal tuh long take di opening yang lumayan cakep, sampai itu tata artistiknya. Lo perhatiin deh warna filmnya, tone-nya konsisten banget pakai warna hijau tua. Gue nggak tahu sih itu warna apa namanya, cuman kalau sebagai orang awam gue melihatnya tuh warna hijau tua tuh. Dari setting bangunannya, properti yang ada, sampai kostum yang dipakai pemainnya tuh semua konsisten di warna itu. Dan dari situ aja udah kelihatan kalau di luar beberapa kekurangan yang masih ada, Lembayung tuh tetap
bukan film horor yang ya udah dibikin asal jadi. Tapi emang niat karena Mbak Im itu kayak nggak pengen cuman main aman atau ikutan tren. Ya udahlah, gue ngikut adaptasi thread viral terus diadaptasinya ya udah gitu-gitu aja nggak. Dia kayak punya beberapa visi yang berusaha dia wujudin. Ya emang seharusnya seperti itu. Lu punya duit, lu punya resource buat bisa bikin PH lu sendiri, terus kemudian lu ngedirect sendiri, ya mestinya emang lu manfaatin itu buat mewujudkan visi lu, nggak cuman buat cari duit, nggak cuman bikin film asal-asalan, tapi lu punya visi ya bisa lu wujudkan sebebas mungkin di situ. Dan of course ya acting mamanya juga oke, kuat, terutama cewek-ceweknya sih. Ini senada sama isu soal gender yang diangkat, ceweknya jauh lebih bagus daripada cowok-cowoknya. Walaupun cowoknya juga lumayan solid, tapi ceweknya lebih menonjol. Duet Yasamin Jasem sama Taskia Namya tuh emang cocok lah, dapat julukan Scream Queen Indonesia modern, cocok banget karena mereka sama-sama bagus pada saat mainin emosi negatif ya. Emosi negatif itu kayak misalkan sedih, takut, itu bagus mereka. Dan emang kemampuan ngolah rasa takut biar kelihatan bagus dan meyakinkan di depan kamera ya, nggak cuman apa sih asal takut aja, tapi bagus dan meyakinkan di depan kamera, itu adalah sesuatu yang wajib dipunyai sama Scream Queen di film horor, dan mereka berdua punya itu. Well, overall gue nggak akan bilang kalau Lembayung ini udah jadi film yang keren banget. Itu gue nggak akan bilang sejauh itu. Makanya kalau skor ya buat Lembayung ini cukup lah, gue kasih 6,5 dari 10. Itu buat gue angka yang fair. Tapi sekali lagi, ini sebagai sebuah debut ya, ini patut diapresiasi. Kayak yang sempet gua Rangga Arya tuh bahas di live stream beberapa waktu yang lalu lah. Gue lupa live stream yang mana, tapi gue inget pernah ngebahas itu. Sebuah debut itu kalau misalkan ada kekurangan ini itu wajar, tapi jangan langsung dijatuhin dan harus didukung selama syaratnya debut itu udah berjalan ke arah yang bener, dibuat dengan niat yang baik. Kecuali ada orang bikin debut karena cuman ya udahlah haji mumpung asal jadi, nah itu nggak usah terlalu didukung. Tapi kalau misalkan debutnya itu emang udah berjalan ke arah yang bener, ya buat gue patut didukung. Dan gue ngeliat di sini Baim udah jalan ke arah yang bener. Ya dia promising lah, sebagai sutradara debutan dia tuh lumayan promising. Makanya gini, gue bakal nungguin di saat nanti tuh Baim bikin film horor lagi. Ya nggak harus horor sebenarnya sih, bikin film lagi intinya. Gue bakal nungguin. Oke, nanti kira-kira peningkatan seperti apa yang bisa dia achieve, terus eksplorasi seperti apa juga yang bakal dia lakuin. Nah, gue bakal nungguin itu ya, Bapak Baim. Semoga nanti bisa bikin film terus dan semoga makin bagus itu sih. Jadi silakanlah ditonton di bioskop misalkan lu masih penasaran, atau lu mungkin mikir sebelumnya wah kayaknya nggak meyakinkan nih Baim Wong bikin film. Coba dulu kasih kesempatan ke film ini dan tonton di bioskop. Nah, perkara lu suka apa enggak nanti bisa tinggal di review lah ya. Termasuk di video ini, di komentar kalau yang udah nonton silakan lu review di bawah apakah lu suka sama Lembayung atau enggak, dan apakah menurut lu sebagai seorang sutradara debutan Baim Wong udah berhasil atau belum. Bisa silakan lu tulisin review di komentar, yes. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia dengan berbagai macam benefitnya. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama mereka ini, beliau ini dari tier BSD dan La Familia. Thank you so much tier sobat juga, makasih. Jadi silahkan join untuk mendapatkan benefit-benefit yang ada. Oke, dan kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.